Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manal Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi 619061045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teori klasik Adam Smith. Dan saya akan bagi pada 7 poin. Yang pertama, hakikat manusia serakah. Yang kedua, mekanisme pasar bebas. Yang ketiga, teori nilai. Yang ketiga, yang keempat, teori pembagian kerja. Yang kelima, teori akumulasi kapitalis. Dan yang keenam, pengaruh pandangan Adam Smith. Yang terakhir ialah Adam Smith atau Nabi Muhammad SAW. Teori klasik Adam Smith. Aliran ini dikembangkan oleh seorang terkemuka dalam sejarah pemikir ekonomi, yaitu Adam Smith. Dan mazhab ini disebut sebagai mazhab klasik. Sebab gagasan ini sebenarnya sudah dikaji oleh pakar-pakar ekonomi sebelum itu, oleh Adam Smith, yang membuat paham individualisme tidak berbeda jauh dengan paham hedonisme yang dicetus oleh seorang tokoh yang bernama Epilus dari masa Yunani kuno. Pembahasan Smith ini mengacu kepada mikro yang bertujuan untuk menekankan harga suatu barang, dan analisis makronya ini untuk menguraikan tentang permasalahan-permasalahan ekonomi atau pembangunan ekonomi, dan dia memikirkan cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendekatan yang digunakan oleh Smith ialah pendekatan deduktif yang sejalan dengan penjelasan historis. Dan pemikiran Adam Smith ini sejalan dengan pemikiran kaum filsufat yang menganggap bahwa produksi barang dan jasa adalah sebuah indikator yang menandakan bahwa negara itu adalah negara yang makmur. Namun yang membedakan antara paham ini dengan paham merkantilisme ialah bahwa hal ini tidak bergantung pada perdagangan luar negeri, sebagaimana yang dianggap oleh kaum merkantilisme dalam menganggap bahwa negara itu adalah negara yang makmur. Bahkan pemikiran kaum filsufat dengan Adam Smith ini memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam menentukan kemakmuran suatu negara. Kaum filsufat mengatakan bahwa kemakmuran suatu negara itu alamlah yang mengatur. Namun Adam Smith mengatakan bahwa faktor utama dalam memakmurkan suatu negara ialah faktor manusia atau faktor produksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia serakah. Pada kenyataannya, dan bahwa manusia itu memiliki sifat serakah, dan ini adalah hal alami yang dimiliki setiap manusia. Dan hal ini sudah dijelaskan oleh pemikir terdahulu pada zaman Yunani kuno yang pertama, yaitu Plato. Dan juga pada abad ke-18, seorang yang bernama Bernard de Mafile sudah menjelaskan bahwa manusia itu memiliki sifat yang serakah pada bukunya yang berjudul The Fable of the Beast. Dan pada hakikatnya manusia itu memiliki sifat yang egois, serakah, dan ingin mempentingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Walaupun mereka memikirkan bahwa hakikat manusia itu yang sama, tapi mereka berbeda terhadap memikirkan konklusi seperti bumi dan langit. Menurut Smith, bahwa kegiatan manusia dalam mempentingkan diri sendiri itu bukan didasarkan pada belas kasih maupun peri kemanusiaan, namun didasarkan kepada ingin mementingkan dirinya sendiri. Walaupun motif dalam mementingkan diri ini kurang mulia atau kurang baik, itu bukan berarti bahwa kita menolak berbisnis dengan orang. Jika kita tidak ingin berbisnis dengan orang, maka ini akan membuat diri kita hancur, atau kita menghancurkan diri kita sendiri. Poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hakikat mekanisme pasar bebas. Seorang Smith mengatakan bahwa dia sangat setuju kepada sebuah moto yang bertuliskan laissez-faire, laissez-passer. Maksud dari moto ini ialah bahwa ikut campur tangan pemerintah itu harus ditekan atau di minimal kebijakan yang dalam mengatur ekonomi pasar. Menurut Smith, ketika pemerintah ikut campur dalam mengatur ekonomi pasar, akan terjadi distorsi yang akan membuat pasar menjadi tidak efisien dan tidak beraturan. Dan pemikiran ini adalah pemikiran yang memacu
revolusioner terhadap pemikiran-pemikiran sebelumnya. Contohnya saja ialah pemikiran merkantilisme. Paham yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa bahwa merkantilisme ini sangat-sangat mengagungkan negara dalam mengambil kekayaan. Sangat berbeda dengan pandangan Adam Smith. Dan pada paham merkantilisme inilah mereka mementingkan kepentingan negara dibandingkan dengan kepentingan individu. Sebaliknya, pemikiran klasik dan pemikiran fisiokrat mengatakan bahwa individu adalah hal yang utama dalam sebuah negara. Mereka harus mementingkan kepentingan individu daripada kepentingan negara. Dan hal ini, tugas negara ialah menciptakan kondisi bagi diri mereka masing-masing. Pada poin ketiga saya akan menjelaskan tentang teori nilai. Dan teori nilai ini dibagi atas kedua. Yang pertama nilai guna dan yang kedua adalah nilai tukar. Nilai guna ialah cara untuk menilai suatu barang dengan harga melalui kegunaannya barang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ialah nilai tukar, cara untuk menilai harga suatu barang yang ditentukan oleh jumlah harga yang ditentukan. Menurut pandangan Smith, bahwa nilai tukar dan guna barang yang mempunyai nilai tinggi kadang-kadang tidak bisa ditukar dengan barang yang lain. Nilai tukar bagi Smith diartikan sebagai kemampuan satu barang untuk memperoleh barang lainnya. Jika diperhatikan bahwa konsep ini telah mendunia, namun ia belum tentu paham dengan nilai relatif perbandingan utilitas total dengan utilitas marginal dan utilitas rata-rata. Smith hanya berfokus pada utilitas total saja. Kelemahannya ini diperbaiki oleh muridnya yang bernama Alfred Marshall. Pada poin keempat saya akan menjelaskan tentang teori pembagian kerja. Menurut Smith, bahwa pembagian kerja akan mendorong setiap individu untuk melakukan spesialisasi. Dan spesialisasi ini akan membuat mereka fokus kepada suatu pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka masing-masing. Dengan konsep ini, mereka tidak perlu menghasilkan semua barang yang mereka perlukan. Mereka hanya fokus kepada satu barang saja. Dan ketika mereka menghasilkan satu barang ini untuk memenuhi kebutuhannya, dan selebihnya akan dijual kepada pasar. Dan inilah kelebihan teori pembagian kerja oleh pemikiran Adam Smith, yang tidak perlu melakukan semua pekerjaan secara bersamaan. Mereka hanya perlu mengerjakannya pada satu bidang saja sesuai dengan bakat dan minat mereka atau kemampuan mereka saja. Pada poin kelima saya akan menjelaskan tentang teori akumulasi kapital. Adam Smith mengatakan bahwa cara terbaik untuk meningkatkan laba ialah dengan melakukan investasi. Lalu investasinya seperti apa? Smith mengatakan bahwa investasi ini ialah dengan membeli mesin dan peralatan. Ketika sebuah perusahaan membeli sebuah mesin dan peralatan, ini akan meningkatkan produktivitas labor atau produktivitas pekerja. Dan ketika produktivitas labor ini meningkat, ini akan meningkatkan produktivitas produksi. Dan jika semua perusahaan melakukan hal ini, yang saya sebutkan di atas tadi, bahwa output nasional akan meningkat karena mereka melakukan investasi untuk meningkatkan laba mereka. Dan Smith sangat menjelaskan bahwa pentingnya akumulasi kapital ini untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Dan pemikiran inilah yang muncul atau kita sering sebut dengan sistem liberal. Namun teori ini sangat dikritik atau sangat ditentang oleh seorang pemikir-pemikir sosialis seperti seorang Karl Marx. Pada poin ke-6 saya akan menjelaskan tentang pengaruh pemikiran Adam Smith terhadap dunia. Pemikiran Adam Smith ini sangat terkenal dan sangat kita kenal sampai sekarang ini. Hampir semua pembahasan ekonomi ini terkait dengan pemikiran Adam Smith ini. Dan contohnya saja pemikiran yang sangat terkenal ialah pemikiran individualisme dan materialisme. Pemikiran ini tidak jauh berbeda dengan pemikiran hedonisme yang dicantumkan pada masa Yunani kuno. Namun ada sedikit perbedaan antara pemikiran hedonisme ini dengan pemikiran Adam Smith terhadap individualisme ini. Penghargaan tertinggi diberikan kepada Smith ketika dia
mencetuskan sebuah sistem yang lebih kita kenal sebagai sistem liberal. Sistem ini tidak mengenal siapapun yang mengikatnya, yang saya sebutkan tadi. Bahkan pemerintah pun tidak bisa mengaturnya. Pasarlah yang akan mengatur arus pasar. Lalu, ada sebuah hand visible atau tangan yang terlihat akan membawa perekonomian. Pada poin terakhir ini adalah bahasan yang sangat menarik. Ketika pilihan Adam Smith atau Nabi Muhammad SAW, kebanyakan orang mengagung-agungkan pemikiran Barat. Tentunya sebuah pemikiran dari tokoh terkemuka dari Eroppa yang bernama Adam Smith. Namun mereka lupa bahwa ada pemikiran dari dunia timur, atau lebih tepatnya dunia Islam, ketika seorang Nabi Muhammad SAW mengenalkan sistem ini yang kita sebut dengan sistem yang hampir sama. Pada poin terakhir ini saya akan membahas pilihan antara Adam Smith atau Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan tulisan atau buku-buku tentang bidang ekonomi ini sangat mengagung-agungkan pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh Barat, atau lebih tepatnya dari negara-negara Eropa seperti Adam Smith dan sebagainya. Namun mereka lupa bahwa ada pemikiran dari dunia timur, atau lebih tepatnya dunia Islam, dari seorang Rasul dalam agama Islam, atau yang kita sebut atau namanya adalah Nabi Muhammad SAW, telah mengenalkan sistem merkantilisme jauh sebelum Adam Smith mengenalkan sistem tentang liberal. Bahwa Nabi Muhammad SAW melarang pemerintah untuk ikut campur dalam urusan ekonomi pasar. Dan pemikiran ini hampir sama dengan pemikiran Adam Smith, bahwa akan terjadi distorsi ketika pemerintah ikut dalam mengatur ekonomi pasar. Pemerintah hanya dibenarkan untuk memihak salah satu pihak saja. Jika pemerintah memihak pembeli dengan harga yang tinggi, dan jika pemerintah memihak kepada produsen, mereka akan mematok harga yang tinggi. Mungkin sekian dari penjelasan materi kali ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.